Assalamualaikum ya malikaz zaman, wahai sang penguasa zaman. Hanya dalam ulum salam ini kita tambahkan dengan nama pengesaba langsung. Abina, kita akui beliau sebagai ayah kita, ayah ruhani kita, ya. Abina Sayyidi Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Tahiyatamina ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan dari kami kepada engkau, beserta juga dengan rahmat Allah dan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka kita memperhatikan tadi dalam Manqobat Tuanse di antara makalah yang beliau ucapkan, yang beliau mengucapkannya dalam kondisi sedang fana fillah, ya. Jadi beliau mengucapkannya bukan dengan bentuk kesombongan, tapi justru dengan bentuk syukur kepada Allah. Beliau sedang mengamalkan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Terhadap nikmat Tuhanmu maka ekspresikanlah. Maka Tuhan saya sedang mengekspresikan nikmat Allah. Tadi di antara ucapan beliau, tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam kepadaku. Nah, siapa nih yang menganggap ucapan salam matahari, salamnya tahun, salamnya bulan, salamnya minggu, salamnya hari adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Siapa yang menganggapnya seperti ini? Apakah ketika membaca Manqobat tadi, oh berarti ya ketika Tuhan saya pagi-pagi, tiba-tiba ketika ada matahari di pagi hari, Tuhan saya sedang melihat ke arah timur, tiba-tiba terdengar suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Wahai Abdul Dul Qadir dir. Ada ehonya begitu. Biasanya kalau sinetron kan begitu, kalau film suka ada ehonya. Siapa yang menganggap salamnya matahari, salamnya tahun, salamnya bulan, salamnya minggu, salamnya hari adalah lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apakah menganggap demikian? Tentu tidak. Karena salam seperti ini adalah salam yang buat punya mulut, punya lisan. Matahari kan nggak punya mulut, tahun nggak punya mulut. Sama seperti ayat Allah menyatakan Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan bumi. Itu bukan berarti langit, bumi mengucapkan subhanallah, subhanallah. Bukan berarti gunung mengucapkan subhanallah, subhanallah. Tasbih ucapan subhanallah itu tasbih buat yang punya mulut. Maka tasbihnya adalah bentuk kepatuhan, ketaatan mereka, ya, menjalani ketetapan Allah tanpa pernah ada pembangkangan sedikit pun. Yang namanya bumi, yang namanya planet-planet ketika mengitari, seperti bumi mengitari matahari, Mars, Jupiter mengitari matahari pada garis edarnya, itu garis edarnya tetap tidak bergeser, ya, presisi. Jadi kalau kita misalnya berputar pada titik garis yang sama. Padahal nih, silakan melakukan uji coba. Kalau kita membuat sebuah lingkaran dengan pena, ya, apakah dengan pensil atau dengan pulpen, kita putar. Kita terus berputar. Bisa nggak putaran tangan kita itu pada garis yang sama? Bisa nggak? Bisa kan urak gitu ya? Coba jajal dengan pulpen atau dengan pensil. Pasti nggak akan pada garis yang sama. Ya, pas urak akhirnya jadi urak di situ banyak. Tapi yang namanya gerakan matahari, kalau matahari berarti mengitari pusat galaksi. Nah, bumi dengan 8 planet mengitari matahari, itu presisi, nggak geser semeter, nggak geser, nggak maju, nggak mundur, pas. Padahal kecepatannya kecepatan tinggi. Ini menunjukkan mereka dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah Al-Qahar, Allah yang Maha Pemaksa. Semua dipaksa untuk tunduk patuh kepada ketetapan Allah. Maka semua tunduk patuh. Maka bentuk tasbihnya mereka apa? Ketundukan dan kepatuhan mereka, ya, menjalani ketetapan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbihnya bukan ucapan subhanallah, subhanallah. Sama nih salamnya matahari, salamnya tahun, salamnya bulan juga bukan seperti itu. Ya. Ada kalanya ikhwan itu ingin mempunyai sebuah amalan yang uluk salam kepada guru mursyid. Tadi saya contohkan di awal muqaddimah, ya, setelah mengucapkan salam kepada para hadirin, setelah muqaddimah dengan hamdalah, dengan salawat Nabi, saya mengucapkan uluk salam kepada guru mursyid. Ya, ada beberapa tipe yang masyhur ya di kalangan ikhwan. Ini yang warna hijau, ini uluk salam yang ada di kitab Qalaidul Jawahir. Ini yang masyhur di kalangan ikhwan TKN, ya. Jadi assalamu alayka ya malikaz zaman. Ya, salam sejahtera bagi engkau wahai sang penguasa zaman, sang penguasa waktu. Ya. Jadi salam ini adalah asbabul wurudnya adalah ketika Tuan saya mengucapkan qodami ala raqabati kulli waliyillah. Telapak kakiku berada ya di atas pundaknya para wali-wali Allah. Nah, ketika Tuan saya mengucapkan itu di hadapan beliau ada tuh 5.000 ulama, 5.000 wali yang semuanya merendahkan diri, semuanya menundukkan. Bahkan yang nggak hadir termasuk si Abu Madian di Maghribi di Maroko juga memanjangkan lehernya. Ya, sedang mengajar murid-murid heran mengapa dimanjangkan lehernya, mengatakan ya bahkan saya pun taat samina wa ata'na. Muridnya bertanya mengapa mengucapkan seperti itu. Saat ini di Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengucapkan qadami ya ala raqabati kulli waliyillah. Telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Maka Syekh Abu Madian di Maghribi itu kan sezaman ya menunjukkan ketaatannya. Syekh Ahmad Rifai juga di Baghdad ya di Irak, tapi bukan di Baghdad. Kalau nggak salah Ummu Ubaidah nama kampungnya itu. Beliau pun sama di depan murid-muridnya bahkan mengatakan bahkan di atas kepalaku begitu. Murid bertanya, kenapa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan? Syekh Ahmad Rifai berkata begitu, maka dia berkata, saat ini Syekh Abdul Qadir sedang berkata, telapak kakiku di atas pundaknya para wali Allah. Maka pada saat itu juga, ya banyak yang menyaksikan ada rombongan yang terbang dari udara bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, itu mereka kemudian mendarat turun di depan Tuan Syekh lalu mengucapkan salam ini. Assalamu alayka ya malikaz zaman. Ya. Salam buat engkau wahai sang penguasa waktu. Nah, manqobah ini, manqobah 39 ini kaitannya dengan penguasa waktu. Karena tadi tahun, bulan, ya, minggu, hari mengucapkan salam kepada Tuan Syekh. Bahkan gak hanya berhenti di situ. Yang lebih kecil dari hari adalah jam, bahkan jam pun begitu. Yang lebih kecil dari jam adalah menit, bahkan menit pun mengucapkan salam. Bahkan detik pun mengucapkan salam. Bahkan yang lebih kecil dari detik ada namanya milidetik, 1/1000 detik mengucapkan salam pada Tuan Syekh. Bahkan yang lebih kecil dari detik, mikrodetik, 1/1000 detik pun mengucapkan salam kepada Tuan Syekh. Bahkan lebih kecil lagi 1 nanodetik, 1/semiliar detik mengucapkan salam pada Tuan Syekh. Jadi bayangkan ya, kalau ada orang yang zikirnya bisa per 1 nanodetik, berarti dalam 1 detik zikirnya berapa kali? 1 miliar kali. Kelas kita zikirnya baru sedetik 1, karena zikir kita baru ketukan, baru tak, 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 baru titik-titik. Tapi di kelas para wali-wali Allah yang kamil mukamil, zikirnya bukan titik-titik lagi. Titik yang begitu rapatnya sudah menjadi sebuah garis. Bahkan garisnya itu bukan hanya garis lurus. Kalau garis lurus ada awalnya, ada akhirnya. Tapi garis bagaimana agar dia tidak ada awal dan akhirnya? Maka dibuat lingkaran. Itulah maka ciri batin seorang wali mursyid yang kamil mukamil. Dalam kitab Jamil Usul fil Auliya dikatakan bahwa ya qalbuhu yatufullaha daiman. Qalbunya selalu tawaf kepada Allah selama-lamanya. Jadi qalbunya bertawaf kepada Allah, arti bertawaf berzikir kepada Allah yang tidak ada putusnya. Karena kalau bentuknya tawaf, bentuknya lingkaran, ada awal ada akhirnya enggak? Gak ada, artinya zikirnya gak pernah putus lagi. Walaupun 1 detik, walaupun 1 milidetik gak putus, walaupun 1 mikrodetik gak putus, walaupun 1 nanodetik gak putus. Itulah zikirnya Hadratus Syafaat Sahabat, gak ada putusnya lagi. Kalau kelas kita kan mau zikir lupa lagi, mau ingat lupa lagi.
Mau nyambung putus lagi. Karena kelas kita masih kelas apa? Lupa ingat putus nyambung ya. Tapi Bang Sahabat kelasnya nyambung, ingat, nggak ada lupanya, nggak ada putusnya. Karena zikirnya sudah beda. Kalau kita zikirnya ibarat orang mau makan nasi, prosesnya panjang, perlu perjuangan. Nasi sebelum bentuknya nasi apa bentuk sebelumnya? Beras. Sebelum beras apa? Padi. Padi ditanam oleh petani, prosesnya kan panjang. Setelah ditanam, setelah dipanen, ya, ditumbuklah jadi gabah, baru jadi beras. Jadi beras didistribusikan kemudian kemana? Ke Bulog misalnya. Dari Bulog didistribusikan ke pasar induk. Pasar induk barulah ke pengecer-pengecer, ke warung-warung kecil, barulah sampai kepada kita beli. Setelah di kita sampai langsung bisa kita makan nggak? Nggak bisa. Cuci dulu, dimasak dulu. Setelah jadi depan kita, ya nggak bisa langsung kita nikmati, kita sendok dulu. Jadi prosesnya panjang. Jadi zikir kita itu ibarat orang mau makan nasi, penuh perjuangan. Tapi zikirnya Hadratus Syekh Sahabat seperti orang bernafas. Orang bernafas mesti susah payah nggak? Perlu niat nggak untuk bernafas? Ini saya lagi bicara nih, saya tetap nafas nggak? Nafas, ya. Jangankan bicara, saya tidur saya nafas nggak? Nafas. Nah itulah zikirnya mursyid. Lagi bicara, lagi ngapain aja, termasuk lagi istirahat, zikirnya nggak berhenti. Karena Allah yang membuat beliau berzikir. Kalau kita masih berusaha untuk berzikir, kalau sudah dibuat menjadi ahli zikir yang tanpa putus. Jadi zikirnya sudah tidak ada putus. Makanya manqobah ini cerminan dari asma assalamu alaika ya malikaz zaman, sang penguasa zaman. Lafaz keduanya wa ya imamal makan, wahai pemimpin sekalian tempat. Nah kalau ini manqobahnya manqobah yang bulan Ramadan. Ketika Tuan Syekh berbuka puasa di rumah 70 orang muridnya. Karena ya pemimpin sekalian tempat. Jangankan 70 orang. Kalau muridnya yang ngundang 1000, maka 1000-1000-nya pun dihadiri oleh Tuan Syekh. Kalaupun muridnya yang ngundang 1 juta, maka 1 juta 1 jutanya dihadiri oleh Tuan Syekh. Karena makomnya adalah imamal makan, pemimpin sekalian tempat. Ya. Wa yaqaimu bi amri rahman, wahai penegak perintah ar-Rahman, ya. Wa ya warisal kitab, wahai pewaris kitab. Wa ya naiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai penerus Rasulullah SAW, yaman minas sama'i wal ardi aidatuhu, wahai yang pengunjungnya datangnya dari langit dan bumi, yaman ahlu waqtihi kulluhum ailatuhu, wahai seseorang yang seluruh orang yang sezaman dengannya, yang satu waktu dengannya adalah keluarganya, wa yaman yanzilul ghaisu bida'watihi, wahai seseorang yang turun hujan dengan doanya, wa yadiruddu bi barakatihi, yang mengalir susu dengan barokahnya. Al-Fatihah. Maka pada masa itu sang wali mengucapkan salam ini untuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka pada zaman kita ya untuk Abdul Qadir masa ini itu Hadratus Syekh Sahabat. Arti Abdul Qadir adalah hamba dari Allah yang maha kuasa. Karena beliau adalah hamba dari Allah yang maha kuasa. Abdul Qadir pada masa ini Hadratus Syekh Sahabat. Maka ulum salam ini bisa dinisbahkan kepada beliau. Tertulisnya dalam kitab Qalaidul Jawahir. Kemudian kami juga belajar berkhidmat menyusun buku namanya Tijanul Asma. Dari Tijanul Asma kami menyusun ada juga 7 asma yang kami kumpulkan juga. Bentuk lafadznya berbeda dengan salam yang pertama. Ucapannya Assalamualaikum ya waliyallah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Mursidallah, Assalamualaikum ya Barakatal Anam, Assalamualaikum ya Misbahal Zalam, Assalamualaikum ya Ghaisal Istighosah, Assalamualaikum ya Malikaz Zaman. Ya. Jadi Assalamualaikum ya Wali Allah. Ya. Salam sejahtera bagi engkau wahai ya kekasih Allah, atau wahai walinya Allah, orang yang dipelihara oleh Allah. Salam sejahtera bagi engkau ya Habib Allah, wahai kekasih Allah. Salam sejahtera bagi engkau ya Mursid Allah, wahai pembimbing jalan menuju Allah. Assalamualaikum ya Barakatal Anam. Salam sejahtera bagi engkau wahai keberkahan seluruh makhluk. Assalamualaikum ya Misbahaz Zalam. Salam sejahtera bagi engkau wahai penerang
kegelapan. Assalamualaikum ya Goisal Istighosah. Salam sejahtera bagi engkau wahai penjawab istighosah. Jadi bagi murid-murid yang istighosah, yang minta tolong, maka beliau penjawab istighosah. Assalamualaikum ya Malikaz Zaman, wahai sang penguasa zaman. Hanya dalam ulum salam ini kita tambahkan dengan nama penguasa langsung. Abina, kita akui beliau sebagai ayah kita, ayah ruhani kita, ya. Abina Sayyidi Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Tahiyatamina ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan dari kami kepada engkau beserta juga dengan rahmat Allah dan keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka ragam salam ini baik yang warna hijau maupun yang warna biru ya boleh diamalkan. Insyaallah sudah dibuka. Ya, jadi kalau yang ini dari Qolaidul Jawahir, yang warna biru dari Tijanul Asma. Insyaallah silakan kalau mau mengamalkannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita membangun koneksi cinta kita kepada guru mursyid kita Pangersa Abah ya. Jadi alat bantu robito. Kalau robitonya secara hakiki adalah mengaitkan kolbu kepada guru. Tapi kita bantu dengan ucapan salam. Dengan tambahan ucapan salam ya. Berarti terekspresilah apa yang di dalam kolbu kita dalam bentuk ucapan. Apalagi kalau sambil mengamalkan semua bimbingan dulu kita amalkan. Walaupun semampu kita ya, insya Allah semampu kita. Pangersa Abah sudah menggelarnya, misalnya bimbingan Qiyamul Lail, tahajud 2-12, lakukan semampu kita. Pol 12 syukur ya, atau mampunya cuma 2 rakaat tahajud silakan 2. Yang penting tetap dikerjakan tahajud itu mampu, yang arti semampu kita begitu. Kalau Pangersa Abah sudah menggelar bimbingannya ya, memberikan bimbingan witir 3-11, pol 11 syukur, nggak mampu minimal 3 ya, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Tapi dalam buku ibadah begitu, witir 3-11, tahajud 2-12. Jadi Pangersa Abah itu bimbingannya begitu ya. Abah menggelar bimbingannya, maka para ikhwan mengamalkan semampunya, sesukanya, seikhlasnya.